contoh ketika saya orangnya pendek gitu kan, ketemu sama suami saya orangnya tinggi. Kemudian saya rambutnya tipis, ketemu sama enggak, dia tinggi, saya pendek. Kemudian dia pesek, saya enggak terlalu pesek. Nah, kemudian produk yang dihasilkan jadi perbaikan keturunan. Yang diambil hanya sifat-sifat baiknya saja. Anaknya menjadi tinggi, menjadi mancung, nah seperti itu. Walaupun kayaknya anak saya enggak mancung juga, itu hanya perumpamaan saja gitu ya. Jadi yang diambil hanya sifat-sifat baiknya gitu ya, melalui yang namanya variasi somakrona. Nah, kemudian si protoplasma inilah yang digunakan untuk melakukan rekayasa genetik karena memang kita melakukan otak-atik gitu ya terhadap sifat-sifat genetik dari si tanaman. Jadi kayak teman-teman ketemu sama yang namanya tahu bunga bougainville? Bunga bougainville itu dalam satu tanaman kadang punya berbagai warna. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara menggunakan rekayasa genetik gitu ya. Jadi kita menggabungkan genetik-genetik yang berbeda. Nah, jadi ketika teman-teman pengen melakukan suatu produksi tanaman hybrid gitu ya, nah, melalui kultur protoplasma ini ada 4 tahap yang teman-teman harus lakukan. Apa saja yang harus dilakukan? Tahap pertama tentu saja teman-teman harus punya yang namanya protoplasnya dulu gitu ya. Jadi kalau teman-teman cuma punya daun, punya bakar batang, punya akar, punya bunga itu belum bisa teman-teman jadikan untuk protoplasma. Harus kita isolasi dulu protoplasnya. Tadi kita bilang bahwa protoplasma adalah sel yang dia sudah nggak punya dinding sel lagi. Kita isolasi dulu selnya, kita hilangkan dinding selnya. Kalau sudah kita dapatkan protoplasmanya, maka kita lakukan fusi. Yaitu step kedua. Step kedua adalah fusi dari protoplasma. Jadi nanti protoplasma itu difusikan. Diketemukan antara dua sifat yang berbeda. Nanti kemudian langkah ketiga akan terjadi seleksi hybrid, di mana dalam seleksi ini akan ada gen-gen yang jadi tanaman baru, ada yang tidak, gitu ya. Kemudian yang terakhir maka teman-teman regenerasi menjadi suatu plantlet. Plantlet itu apa? Plantlet itu adalah suatu tanaman yang siap untuk ditanam gitu ya. Bukan tanaman, apa sih? Kayak bibit gitu loh. Bibit yang nanti siap untuk ditanam kembali gitu ya, tanaman lengkapnya. Nah, dari mana teman-teman bisa mendapatkan protoplas? Gitu ya. Protoplas tadi kan sel ya. Dari mana teman-teman bisa mendapatkan protoplas? Sumbernya ada banyak, Dek. Yang pertama teman-teman bisa langsung ngambil dari organ-organ yang ada di tanaman gitu ya. Enggak, maksudnya ngambil tuh dari bagian itu kemudian nanti kita proses gitu ya. Bukan daun kemudian teman-teman ambil pakai pinset diambil selnya kan nggak bisa juga gitu ya. Jadi teman-teman ambil dulu tanamannya. Kemudian teman-teman ambil bagian organnya. Organ apa saja yang bisa kita gunakan? Ada daun, kemudian ada apex dari pucuknya, kemudian buahnya juga bisa dipakai, akar bahkan juga bisa, bintil akar legumnya juga bisa. Kemudian aleuron, kalau teman-teman punya tanaman-tanaman serealia gitu ya, aleuronnya bisa dipakai ya. Jadi kalau teman-teman punya apa jenenge padi, gandum, gitu kan, teman-teman buka si gabahnya, tahu gabah kan? Nanti akan ada lapisan tipis yang mungkin nanti teman-teman ketika ketika disosok itu nanti keluar dedak itu ya. Dedak itu berbeda dengan bekatul ya. Nah, si dedak inilah lapisan aleuron pada tanaman serealia dan itu bisa kita gunakan sebagai sumber protoplasma. Nah, kemudian ketika teman-teman mau ngambil daun gitu ya, daun yang paling mudah itu teman-teman ambil jaringan mesofilnya. Jadi biasanya teman-teman pakai pucuk dari daun, pucuk gitu kan, diambil daun yang masih muda dan teman-teman sudah lakukan sterilisasi, ya.
Atau ini tadi ya, kemarin teman-teman sudah melakukan kultur sel. Jadi teman-teman punya yang namanya suspensi sel. Kemarin kan suspensi sel kita biarkan selama 7 hari sampai 10 hari gitu kan. Tapi untuk sumber protoplasma kita gunakan dia yang ada di umur 3 sampai 5 hari karena memang tujuannya berbeda gitu ya. Ini adalah sumber-sumber protoplasma yang teman-teman bisa gunakan. Mau ngambil dari mana? Silahkan, monggo saja. Kemudian, ini kalau teman-teman pengen melakukan isolasi terhadap protoplasma secara enzimatik, caranya seperti ini. Contoh tadi teman-teman mau ngambil sumbernya dari daun. Maka teman-teman ambil pucuknya saja. Pucuknya diambil, kemudian lapisan epidermisnya dibuang. Ya, kalau sudah dibuang, nah ini ada satu step yang hilang ya. Harusnya di bawah sini disterilisasi dulu. Disterilisasi dulu, kemudian jaringan epidermisnya dibuang. Kalau sudah, kemudian teman-teman masukkan ke dalam larutan yang dia mengandung osmotikum gitu ya. Nanti dibuat bagaimana ceritanya sampai larutanmu itu sifatnya adalah hipertonik ringan. Jadi hipertonik tapi ringan gitu ya. Nah, biasanya yang digunakan sebagai osmotikum apa? Nah, ada berbagai macam, tapi yang sering digunakan adalah manitol atau sorbitol. Nah, kalau sudah dia berada dalam suatu larutan osmotik, gitu kan, kemudian teman-teman tambahkan enzim. Enzim apa saja yang ditambahkan? Boleh selulase, boleh hemiselulase, boleh pektinase. Loh, kenapa Bu kok kita perlu melakukan penambahan enzim seperti ini? Nah, teman-teman ingat, protoplasma itu adalah sel yang dinding selnya sudah hilang. Nah, fungsi dari enzim ini adalah untuk mendegradasi dinding selnya. Jadi kita sudah mengambil selnya, dindingnya dihilangkan pakai enzim. Jadilah yang namanya protoplasma. Apakah sudah selesai dengan penambahan enzim? Belum, Dek. Karena nanti si dinding sel yang terdegradasi ini akan terlarut dalam si larutan osmotikum tadi. Sehingga teman-teman perlu pisahkan mana protoplasnya teman-teman dan mana larutannya tadi yang tidak kita gunakan. Maka kita perlu lakukan pencucian dan pemurnian pakai sentrifugasi. Tahu sentrifugasi? Sentrifugasi itu teman-teman kayak diputer gitu ya, diputer dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, kalau teman-teman ngaduk air yang kemudian di bawahnya berisi, kalau ngaduk air isinya gula kan larut ya. Nah ini katakanlah teman-teman ngaduk air yang di dalamnya itu ada pasir, diaduk muter nanti kemudian si lama-kelamaan dia kan akan mengendap di bawah tuh, jadi satu. Nah, itu sama seperti itu prinsipnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi si protoplasma itu dengan kekuatan dengan kekuatan gravitasi dan kekuatan putaran, dia itu akan mengendap di bawah. Kemudian nanti si larutan manitol sama sorbitolnya dibuang gitu ya. Nah, kemudian endapan protoplasma yang ada di bawah ini dicuci lagi, disentrifuge lagi, dibuang lagi pelarut cairan pencucinya. Maka kita dapatkan protoplasma yang belum siap digunakan. Loh, Bu, kok belum siap digunakan? Ya belum, karena kita tidak tahu apakah protoplasma kita semuanya hidup atau ada yang mati. Sehingga kita perlu lakukan inkubasi, ya. Inkubasi. Jadi dia ditanam pada suatu media yang cocok dengan dirinya gitu ya. Nah, kemudian diinkubasi. Kemudian dilihat apakah dia bertumbuh atau tidak. Jadi teman-teman bisa memisahkan mana sih protoplas yang viabel, mana sih yang tidak. Viabel itu hidup ya, yang bisa kita gunakan lagi. Nah, kemudian baru dipisahkan. Ini adalah hasil dari isolasi protoplasma. Contoh teman-teman punya plantletnya adalah
kentan gitu ya, sumber protoplasmanya adalah kentan. Diambil daunnya gitu kan, kemudian teman-teman buang ambil pucuknya tadi, kemudian di mana sih? Dibuang epidermisnya, kemudian masukkan ke larutan osmotik gitu kan. Kemudian teman-teman tambahkan enzim. Nah, ini tadi ini adalah protoplasnya. Kemudian ini adalah si cairan sorbitol dan juga manitolnya. Nah, dengan penambahan enzim, dinding sel yang ada di sini ini akan terdegradasi dan masuk ke dalam si cairan sorbitol atau manitol. Sehingga di sini tinggal protoplasmanya saja. Nah, bagaimana kita memisahkan si protoplas dengan si larutan ini tadi? Caranya disentrifugasi. Nanti protoplasmanya akan mengendap di bawah. Nah, kemudian diendap tuang ya. Kalau sudah mengendap, yang di atasnya dituang. Nah, yang di bawahnya belum tentu sudah bersih dari larutan tadi, maka kemudian dicuci lagi, sentrifugasi lagi, buang lagi. Kemudian baru ditanamkan di suatu media, kita inkubasi. Lihat apakah dia viabel atau tidak. Nah, ini kalau teman-teman mau melihat protoplasma di bawah mikroskop seperti ini. Jadi dinding selnya sudah nggak ada. Nah, ini sel, dan dinding selnya sudah tidak ada. Nah, kalau teman-teman sudah dapat protoplasmanya, kemudian apa yang teman-teman lakukan? Tentu saja teman-teman lakukan kultur protoplasma. Tapi ada hal yang penting yang teman-teman perlu ketahui sebelum melakukan kultur protoplasma. Apa itu? Teman-teman perlu tahu media apa yang teman-teman harus gunakan untuk melakukan kultur protoplasma. Nanti kalau salah media gitu kan, nggak hidup si protoplasma kita. Udah susah-susah diambil, susah-susah dilihat mana yang viabel, mana yang enggak. Ketika ditanam kembali medianya nggak cocok, nggak jadilah kultur kita. Gitu ya, maka kita perlu perhatikan medianya. Umumnya sih kalau kita mau melakukan kultur protoplasma biasanya kita bisa pakai media MS atau B5. Tapi banyak juga yang melakukan modifikasi-modifikasi gitu ya. Dimana kalau teman-teman mau ngelihat modifikasinya seperti apa ya lihat aja di jurnal-jurnal gitu ya. Karena biasanya lega artis sesuai dengan si peneliti ini pengen punya kultur protoplas dari tanaman apa. Nah, kemudian nanti media ini ditambah lagi dengan larutan osmotikum juga, manitol atau sorbitol juga. Kemudian ditambahkan dengan CaCl2. Fungsinya buat apa CaCl2? Fungsinya untuk meningkatkan pembelahan sel gitu ya, mempercepat pertumbuhan dari protoplasma. Kemudian butuh apa lagi? Seperti kultur jaringan pada kultur jaringan dengan metode yang lain-lain, butuh yang namanya ZPT ya, zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh yang kita butuhkan ada auksin sama sitokin untuk inisiasi dari pembelahan selnya. Nanti auksinnya teman-teman bisa pakai 2,4-D atau NAA. Sedangkan sitokinnya teman-teman bisa gunakan BAP, kinetin, 2IP, ya boleh. Nah ini makanya teman-teman perhatikan, tidak semua auksin bisa digunakan untuk semua kultur. Kayak yang kemarin kan, 2,4-D tidak baik digunakan pada kultur yang mana, sedangkan di sini 2,4-D malah bisa digunakan gitu. Jadi banyak-banyak melakukan studi literatur. Kemudian kenapa kok kita perlu melakukan fusi protoplas? Kenapa kok kita perlu melakukan penggabungan antara protoplas? Karena dapat dilakukan. Ini alasan yang konyol sih. Karena dapat dilakukan. Lah iya dapat, nek nggak dapat ya ngapain dilakukan gitu ya. Ini alasan yang konyol ini. Kemudian karena dimungkinkan untuk persilangan secara luas ya. Karena kita pengen melakukan persilangan dan mendapatkan sifat-sifat genetik yang baru. Kemudian digunakan untuk pengenalan ciri penyakit dan juga kualitas dari si tanaman kita. Dan juga ini punya potensi yang sangat besar gitu ya. Kalau teman-teman pengen memecahkan masalah yang sulit di masa saat ini gitu ya, teman-teman punya potensi yang besar dengan melakukan
fusi protoplas ini. Contoh teman-teman di masa sekarang biasanya nggak begitu tahu sih. Contoh teman-teman ada permasalahan di cabai ini kok keriting banget gitu. Kemudian ketika sudah sekali panen kok udah nggak bisa panen lagi itu contohnya ya, maka teman-teman kemudian lakukan fusi protoplas gitu. Diambil sifat-sifat yang bagus-bagus di mana tanamannya ini menjadi tahan terhadap hama gitu ya, tahan terhadap paparan sinar matahari, tahan banting gitu. Nah, nanti menjadi pemecahan masalah yang saat ini sulit dipecahkan gitu. Kemudian protoplasma ini digunakan untuk rekayasa genetik tanaman. Iya, dari tadi kita sudah ngomongin itu ya, bahwa protoplasma ini adalah suatu cara untuk melakukan rekayasa genetik. Nah, ini teman-teman, jadi teman-teman punya protoplas. Jadi contohnya protoplas A, kemudian ini protoplas B, kita lakukan fusi. Ya, kita lakukan fusi, digabungin gitu, diketemuin. Nah, ketika mereka bertemu dengan penambahan enzim, apa yang terjadi? Yang terjadi seperti ini, Dek. Nah, jadi dia ketika ketemu sama dia tidak bisa mak bedunduk ya, serta merta gitu ya, secara tiba-tiba kok terjadi fusi, nggak bisa gitu ya. Perlu ada suatu bantuan. Nah, bantuannya pakai apa gitu ya? Biasanya ada promotor fusi namanya. Promotor fusi bisa pakai PEG, elektrik atau virus. Dan juga bisa ditambahkan dengan ini tadi, enzim juga. Nanti, nah ini contohnya teman-teman punya sel A, sel B, nah itu kemudian diinkubasi pakai promotor fusi. Nah, ketika diinkubasi, nanti ada 3 kemungkinan produk hasil dari fusinya. Yang pertama adalah sel A dengan sel A dengan sel B, dan juga sel B dengan sel A. Nah, untuk inti dari sel biasanya dia tidak bisa berfusi, gitu ya. Tidak bisa berfusi karena dia selnya adalah heterokarion. Jadi yang bisa yang kayak gini, sel A ketemu sel A, sel A ketemu sel B, atau sel A dan B ketemu seperti ini. Ini adalah fusi protoplas. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat secara mikroskopik, protoplasma seperti ini, protoplasma. Kemudian setelah fusi gabung dia begini. Gabung dia begini, gabung dia begini. Nah, ini bergabung. Ada yang ketika berfusi gabungnya jadi seperti ini. Nah, ini namanya adalah fusi protoplasma. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan yang kemudian adalah regenerasi protoplasma untuk menjadi suatu platelet. Nah, jadi lagi-lagi kita menggunakan suatu osmotikum gitu ya. Digunakan untuk apa? Untuk proteksi osmotik dari media kulturnya. Jadi biar osmotiknya itu sesuai dengan kebutuhan dari si protoplasmanya. Kemudian dalam seminggu sampai 10 hari, protoplasma yang viabel atau protoplasma yang hidup itu telah meregenerasikan dinding selnya. Jadi yang tadinya kita protoplasmanya kita itu nggak punya dinding sel, setelah kita inkubasi selama seminggu sampai 10 hari, nanti dia akan membentuk dinding selnya lagi. Kemudian dia akan membelah diri, gitu kan? Nah, kemudian tekanan osmosis pada media perlahan-lahan kita ubah lagi dengan meneteskan media yang tadinya umpamanya manitolnya berapa persen tadi? Mana manitol? Nah, yang tadi manitolnya 500 sampai 600, kemudian diubah secara perlahan-lahan. Diubah menjadi kayak teman-teman tapering dose lah ya. Turun jadi 400, turun jadi 300, turun jadi 200, hingga lama-lama nanti nggak ada osmotikum sama sekali yang ditambahkan. Jadi nanti sampai akhirnya teman-teman hanya menambahkan media saja, gitu kan. Nah, tekanan osmosis media apabila tidak diubah, maka tekanan osmosis media yang tinggi ini akan bisa menghambat pembelahan dari
sel. Jadi yang tadinya dia membelah terus-menerus, kemudian kita hentikan pembelahan selnya. Karena kita akan gunakan dia menjadi platelet. Nah, kalau sudah, berarti kan protoplasmanya teman-teman ini sudah siap digunakan menjadi platelet. Nah, maka dari itu plateletnya tinggal ditanam saja ke dalam media yang baru. Ditanam ke dalam media, kemudian dia akan beregenerasi menjadi platelet menjadi lebih besar, menjadi lebih siap digunakan. Ini kultur protoplasma. Jadi, oh iya, keliru ya tadi ya. Berarti bukan protoplasma yang ini menjadi platelet ya. Menjadi protoplasma yang siap dikembangkan menjadi platelet. Nah, jadi protoplasma yang tadi sudah kita hentikan pertumbuhannya tadi, protoplasma yang sudah punya dinding sel, sudah membelah diri, kemudian kita hentikan pembelahan dirinya, ditanamkan ke dalam suatu media, kemudian dia akan regenerasi menjadi suatu platelet, dan platelet inilah yang nantinya akan kita tumbuhkan menjadi suatu tumbuhan yang baru. Keren ya. Jadi dulu saya taunya yang namanya nanam pohon ya sepohon-pohonnya ditanam gitu ya. Ketika saya melihat ada cocor bebek kok daunnya dipotong atau apa sih namanya? Oh iya benar ya, cocor bebek dipotong gitu kan, kemudian cuma ditancapkan begitu saja ke dalam tanah kok numbuh akar, itu saya sudah merasa wow keren sekali. Ternyata kita nggak harus menanam sak pohon-pohonnya. Ternyata setelah kita belajar lagi, cuman pakai sel pun bisa jadi tumbuhan gitu ya. Itulah kerennya kultur jaringan gitu. Kita nggak perlu lahan yang banyak-banyak untuk mendapatkan bibit-bibit tanaman yang baik gitu ya, karena dengan media-media yang ada di lab seperti ini pun juga sudah bisa dapat banyak, steril, sifatnya bagus. Itu tadi adalah kultur protoplasma. Nah, kemudian kita punya lagi yang namanya kultur haploid. Kultur haploid ya. Ini mana nih? Sebentar ya. Oke, kemudian kita ke kultur haploid. Bagaimana sih kita melakukan pembentukan tanaman haploid gitu ya. Jadi kita melakukan kultur gitu ya. Kultur yang kita lakukan itu asalnya dari bagian reproduktif dari tanaman. Jadi kalau teman-teman punya yang namanya batang, punya yang namanya daun, itu bukan bagian-bagian reproduktif. Jadi tidak bisa digunakan sebagai kultur haploid gitu ya. Jadi yang kita gunakan sebagai kultur haploid adalah bagian-bagian reproduktif tanaman. Apa saja bagian reproduktif itu gitu ya? Yang pertama adalah kepala sari, atau teman-teman sering bilang namanya adalah anter. Nanti anter ini akan dijadikan menjadi kultur anter. Atau di anter itu teman-teman punya mikrospora. Mikrospora itulah yang teman-teman akan kulturkan nanti. Jadi kultur mikrospora. Atau teman-teman punya yang namanya polen. Tahu polen? Polen itu adalah tepung sari. Jadi kalau teman-teman melihat ada lebah gitu ya, lebah kemudian nongkrong di suatu bunga, dia ngambil nektar yang ada di sana, kakinya itu biasanya nyenggol-nyenggol si putih dari si bunga ini tadi. Kemudian ketika dia pergi, nah di kakinya ini kena polen atau tepung sari. Nah inilah yang digunakan untuk penyerbukan. Dan sekarang mungkin teman-teman sering lihat gitu ya di pasaran sudah banyak beredar bipolen gitu ya. Jadi produk dari lebah itu nggak cuma madu, propolis gitu ya, tapi bahkan ada bipolen gitu ya. Jadi bipolen itu adalah tepung sari dari tanaman yang terbawa oleh kakinya si lebah, bipolen gitu. Nah, polen ini kita nanti juga bisa gunakan untuk menjadi suatu kultur polen.
Atau di tanaman yang punya ovul. Ovulnya nanti kita lakukan kultur, jadi kultur ovul. Nah, mungkin yang anter dulu ya, anter atau kepala sari. Nah, ini adalah androgenesis termasuknya. Jadi ini dilakukan untuk produksi tanaman haploid dengan eksplan yang berasal dari anter atau kepala sari. Jadi di namanya sama apa namanya bahan bakunya sama namanya gitu ya. Dari metode ini gitu ya sudah dilaporkan bahwa kurang lebih 250 spesies berhasil dikulturkan dengan metode ini. Tanaman-tanaman apa saja yang biasanya dikultur dengan menggunakan kultur anter? Itu ada tanaman-tanaman dari keluarga Solanaceae. Kemudian ada tanaman dari Cruciferae. Kemudian ada tanaman dari Gramineae. Gramineae tadi apa aja? Gramineae itu macam-macam ya. Kemudian ada Ranunculaceae. Nah, kemudian ada kultur ovul. Kultur ovul ini termasuk cara ginogenesis, di mana nanti produksi tanaman haploidnya itu kita lakukan dengan menggunakan eksplan dari sel telur yang dia belum dibuahi. Jadi ovulnya yang kita gunakan. Kemudian kultur haploid lagi. Oh iya, Ding. Kan kita memang di kultur haploid. Ibu, kenapa sih, Bu? Oke. Tanaman-tanaman yang dia merupakan tanaman haploid itu sangat penting gitu ya bagi pemulia tanaman, bagi orang-orang yang pengen melakukan perbaikan terhadap sifat-sifat tanaman. Nah, kenapa kok penting gitu ya? Karena pemulia tanaman itu juga maksudnya adalah orang yang pengen membudidayakan tanaman gitu. Kenapa kok haploid ini penting? Karena dengan melakukan kultur haploid ini, masa pemuliaan tanaman, masa budidaya tanaman itu menjadi lebih singkat. Kenapa kok bisa lebih singkat? Karena cuma ada satu set kromosom saja. Sehingga ini lebih mudah digunakan untuk mengidentifikasi mana sih mutasi resesifnya dia gitu kan. Jadi nanti kita bisa menghasilkan homozigot double haploid atau kita bisa biasa sebut sebagai diploid atau polyploid ketika diberi dengan colchicine. Atau inbreeding ini kita bisa lakukan untuk melakukan inbreeding dengan hasil hibrida yang unggul, super gitu ya. Ini tadi sudah anter untuk eksplan kultur disebut kultur anter ya memang karena ya kita pakainya anter. Nah, ini adalah kultur anter atau polen gitu ya. Teman-teman bisa gunakan anternya atau teman-teman bisa gunakan polennya, serbuknya. Nah, ini adalah metode yang biasa digunakan untuk melakukan produksi tanaman haploid ya, karena sering terjadi secara walaupun dia ini bisa terjadi secara spontan gitu ya, tapi ini perlu waktu yang lama. Maka kita lakukan kultur anter atau polen ini tadi untuk mempersingkat masa pemuliaan. Bagaimana cara mempersingkat pemuliaan ini? Nah, kita bisa lakukan induksi pakai perlakuan secara fisika maupun secara kimia. Untuk apa? Untuk mengeliminasi tadi kromosom yang digunakan untuk hibridisasi interspesifik. Jadi kalau ada gambarannya kayak gini, ini ada tanaman. Kemudian di tanaman ini ada bunga nih di sini. Nah, teman-teman boleh mau pakai anternya atau di anter itu teman-teman ambil polennya saja itu boleh. Kemudian diambil, nah dapatlah ini. Ini bisa jadi anter, bisa jadi polen. Atau teman-teman bisa bilang polen ini adalah mikrospora ya. Nanti kemudian teman-teman taruh di dalam medium yang cocok. Ya, dimasukkan ke dalam mediumnya, nanti akan terjadi, bisa jadi terjadi embriogenesis, bisa terjadi organogenesis, bisa terjadi embriogenesis secara langsung sehingga nanti terjadi dia akan membentuk embrio dan kemudian berkembang menjadi planlet haploid,
Atau dari sini dia itu berubah menjadi terjadi organogenesis secara tidak langsung. Jadi dia berubah dulu menjadi kalus, baru kalusnya dilakukan diferensiasi menjadi suatu tumbuh organnya. Jadilah plantet haploid. Nah, seperti ini gambarannya. Kemudian faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi kultur dari anter gitu ya? Yang pertama genotip. Tentu saja yang namanya genotip itu pengaruhnya sangat besar gitu ya. Karena gen itu nggak bisa hilang, pasti turun ke derivat-derivatnya. Paling hanya bisa dimodifikasi saja. Kemudian kondisi tanaman donor, sama kayak yang lain-lain gitu ya. Kondisi dari tanaman donornya atau tanaman yang teman-teman ambil eksplantnya itu sangat berpengaruh. Jadi umurnya dia, bagaimana kondisi fisiologisnya, apakah dia kreteng, ataukah dia sehat, ataukah dia terserang penyakit, ataukah dia punya kanker gitu ya. Karena nggak cuma orang ya yang punya kanker, si tanaman pun juga bisa punya kanker gitu. Nah, pilih yang sehat, pilih yang kuat, pilih yang terlihat meyakinkan untuk dijadikan sebagai donor. Kemudian tahapan perkembangan mikrospora. Anter umumnya responsif pada tahap aninukleat. Kemudian pada saat menyiapkan protokol atau prosedur, teman-teman perlu melakukan pencatatan. Warnanya bunganya itu apa ya? Kemudian ukurannya yang diambil yang seperti apa ya? Bunganya bentuknya apakah dia kelopaknya kelipatan 2, kelipatan 3, ataukah ujungnya runcing-runcing, atau seperti apa ya, gitu ya. Kemudian ini disesuaikan dengan tahap mikrospora yang tepat, sehingga di kemudian hari nanti teman-teman bisa mengambil eksplant itu pada fase yang tepat, gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat, oh mikrosporanya itu bagus pada saat bunganya berbentuk seperti ini, oh pada saat ukuran bunganya seperti ini, oh pada saat warnanya seperti ini, begitu. Kemudian perlakuan awal dan juga inkubasi awal. Nah, ini berbeda-beda, teman-teman. Lagi-lagi kita perlu melakukan studi literatur untuk semua tanaman yang akan kita lakukan kultur. Ini hanya contoh di sini. Pada kultur anter, pada tembakau, gitu ya, teman-teman ambil kuncup dari tembakau. Kemudian teman-teman lakukan inkubasi pada suhu tinggi. Suhu tingginya berapa? 70 derajat Celcius. Dan dalam waktu yang lumayan lama ya, 12 hari selama 12 hari sebelum dikulturkan. Baru nanti kalau sudah 12 hari diinkubasi, baru boleh dikulturkan. Beda lagi sama di tanaman campestris. Nah, dia suhunya malah rendah, enggak rendah sih. Suhunya lebih rendah daripada tembakau, 35 derajat Celcius, dan inkubasinya cukup 1 sampai 3 hari gitu ya. Jadi perlakuan awal dan juga waktu inkubasi awal pada masing-masing tanaman itu berbeda. Kemudian medianya. Media yang umum dipakai lagi-lagi MS dan juga N6. Tapi kadang ada yang memerlukan tambahan nutrisi. Nutrisi apa yang perlu ditambahkan? Bisa jadi teman-teman tambahkan sukrosa di sana, ditambahkan ekstrak kentang di sana, ditambahkan dengan air kelapa di sana, ditambahkan kasein hidrolisat. Nah, itu kadang-kadang perlu itu. Kapan kita tahu kalau dia butuh penambahan nutrisi lain? Lagi-lagi studi literatur gitu ya. Media apa yang kita butuhkan? Apakah media padat atau cair? Kita lihat kebutuhannya seperti apa. Kemudian dalam kultur anter itu ternyata ada problem-problem, permasalahan-permasalahan yang bisa jadi terjadi, yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah hasilnya rendah. Jadi kultur anter ini tidak semenjanjikan dari kultur
sel, dari kultur kalus gitu ya. Jadi hasilnya rendah dan ini bisa menghasilkan ketidakstabilan genetik. Kemungkinan mutasinya itu sangat tinggi. Kemudian kalau teman-teman melakukan kultur anter terhadap tanaman-tanaman serealia, nah nanti hasil tanaman haploidnya itu selalu albino, ya selalu albino. Berbeda dengan metode-metode yang lain. Ketika serealia ini dilakukan kultur anter, nanti hasil tanaman di haploidnya selalu albino. Kemudian perlu modifikasi media pada tahap perkembangan mikrospora dan juga tahap-tahap lainnya. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Contohnya dari memang kebutuhan dari si tanaman itu sendiri. Jadi perlu kita lakukan modifikasi media. Kemudian ketika teman-teman punya yang namanya double haploidmu itu tidak selalu homozigot. Bisa jadi kalian dapatnya heterozigot. Nah, ini adalah problem-problem yang terjadi ketika teman-teman melakukan kultur anter. Oke, ini adalah prosedur umum untuk melakukan kultur anter. Yang pertama, teman-teman namanya kultur anter ya, kita ngambil bunganya dulu. Kita ambil bunganya dulu, kemudian secara keseluruhan ya, inflorescence gitu ya, atau kuncup bunganya gitu ya, dipanen. Gitu kan. Kemudian dijaga dulu kelembabannya sampai nanti teman-teman siap untuk mengkulturkan. Jadi biasanya dari teman-teman koleksi si kuncup bunga sampai kita melakukan kultur itu nggak boleh terlalu jauh waktunya karena nanti bisa jadi dia sudah rusak duluan. Kalau ternyata kuncupmu itu perlu pretreatment gitu ya, perlu dilakukan inkubasi gitu ya. Nah, bungkus dia dengan kertas tisu yang sudah dipercikin air baru dimasukkan ke dalam plastik sehingga ini bisa menjaga kesegaran dari si kuncup bunga sehingga dia nggak rusak. Kemudian teman-teman bisa lakukan disinfestation, excision, and culture. Jadi bisa teman-teman lakukan sterilisasi. Nah, umumnya pakai ini. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah sterilisasi, baru teman-teman buka itu kuncupnya, ketemu sama anternya diambil. Hati-hati, jangan sampai kalimatnya loh. Hati-hati jangan sampai terluka. Cukup aku saja yang kau lukai, jangan anterku. Jangan deng, jangan dilukain deng. Saya juga tidak senang terluka. Aduh sakit. Oke, jadi teman-teman ambil gitu ya, pakai pinset gitu ya, biasanya dipotong pakai pinset langsung gitu ya. Jangan sampai dia luka atau rusak atau lecet gitu ya. Kemudian hilangkan filamennya, baru kemudian ditanam itu si anter tadi ke dalam media. Biasanya medianya merupakan media padat, agar gitu ya, yang ada di petri dish. Kemudian penentuan tahap mikrospora. Caranya gimana kita menentukan tahap mikrospora? Ditentukan dengan cara memencet anter dalam suatu asetokarmin gitu ya, atau propiokarmin. Kemudian teman-teman lihat di bawah mikroskop. Kemudian teman-teman bisa melakukan penanganan plantlet haploid gitu ya. Plantlet kecil itu akan muncul setelah 4 sampai 8 minggu teman-teman kulturkan. Jadi teman-teman tadi masukkan ke dalam media gitu kan. Kemudian ditunggu sekitar 4 sampai 8 minggu akan muncul plantlet kecil, kemudian teman-teman pisah-pisahkan. Kemudian nanti disubkulturkan ke media akar. Media akar itu maksudnya gimana? Media akar itu adalah media yang mengandung zat-zat yang menginduksi tumbuhnya akar gitu kan. Kalau sudah akar itu tumbuh, maka kemudian teman-teman pindahkan lagi ke pot kecil. Nah, perlu teman-teman tambahkan kolkisin untuk menghasilkan tanaman-tanaman double haploid. Bukan, ini teman-teman nggak perlu membuat kelompok karena ini sudah menjadi 2 pertemuan ya, jadi nggak perlu mengerjakan PR ini. Nah, materi kita sampai sini. Mungkin saya kemarin menemukan ada video yang lumayan menggambarkan mengenai kultur jaringan ya.
Jadi teman-teman bisa nonton video ini. Jadi ini share sound. Terus ini ya. Coba nanti suaranya nyala nggak ya? Welcome guys, in this video we'll be talking about Muncul nggak suaranya? Jadi kita nonton dulu lah ya, kita nonton video dulu. Ini cuman gambaran aja karena materi kita sudah selesai gitu kan. Nah ini gambaran bagaimana sih jenis-jenis kultur jaringan itu. Gimana cara matiin suara saya? Oh ini di mute. Welcome guys, in this video we'll be talking about the various stages of tissue culture. Okay, and we'll be looking at each stages of tissue culture and how it is actually achieved. Now the first one we are going to talk about is the meristem culture. After about a couple of weeks of a small seedling comes out, meristem tissue of specific plant gets separated and sterilized is having deposited in due to the culture. There is no room for virus multiplication as cell division of fractional tissue is very fast in those kind of plants. In this situation, fractional tissues are used to obtain sterile plant. It can be made tissue culture of any plant such as a plantain, papaya, pineapple, flowers and also the vegetable plants. Part of the plant shoot is taken and apical meristematic tissues like the top region of the plant is taken. This region is rapidly dividing, so it is free of virus divisions, and you take a splash of this tissue and embed in and deposit it in the nutrient media, which is also having the solidifying agent. Then the budding of the tissue is occurred and small tree is generated. Then this small tree is taken from here and can be implanted in the soil, and further growth of the tree will be observed. Now the second kind is the bud culture. Now in this bud culture what we can find here, mother plant is taken and the slight section from this mother plant is also taken. It is also taken from the meristematic tissue of the terminal layer. It will be deposited in media and we do for period and we give all the nutrients for the proper rooting of the seed of this cell, and rooting is done and root is developed and also shoot is generated, and then we take these plants and implant them in the huge vials where they go through the hardening process of the plant, and then we finally get the plant. Bud culture is a method suitable for propagation when impossible to use seeds. It can have a massive quantum of seedlings from a bud developed in the artificial nutrient media. Exemplary, this is used in herbs, flowers and other gardening crops. Kind is the embryo culture. Now we are having this embryo with two cotyledons. This is the seed. We take a splash of the seed tissue and we put them into the solidifying medium. This is a nutrient media, so it will help the growth of this plant, and plant is grown and rooting and shooting is done. Then you must take up the plant from the solidifying media and put them into the soil for the regeneration. Okay, it helps to obtain plants from seeds which negate the growth of the embryos by splashing adverse matters to dominant seeds or dormant seeds and embryos. Normally what happens, we can see that seed can be implanted in the soil and tree can easily grow up from this seed. That's the basic and general rule of nature. But when the seed remains dominant for many times, for many years, then we must take this policy to germinate those seeds. Here an embryo gets separated from a seed and cultivated in the culture media to the different way. So the splash of the tissue we have taken from the seed must contain the intact embryo, otherwise the seed cannot. Now the fourth kind of culture is the pollen on the anther culture. Here we select the anthers from this flower. Then we remove the filament from these anthers
and we will place them into this culture in the solid media. Now this is the media which must have a huge surface area because of the growth, because in this anther culture we must use the agar plates or a long. We can place them in the liquid medium, we can place them in the solid medium. In both the ways the tree will come up, and we take them and reimplant them in the soil. It is an important method in breeding a plant with a new species. Though the anther is diploid, pollen is haploid. Pollen culture is progress to obtain the homogeneous plant within a little number of generations. Haploid plants obtained through this method can be made up of diploid conditions by adding chemicals like colchicine. Colchicine is a very important chemical which acts as a poison during the chromosome separation of meiosis. Okay. Now we will be seeing the callus culture. Now in this callus culture we must separate and take a small part of the meristematic tissue and we embed them in the solid medium, and the cell is dividing rapidly and it will produce a cluster of cell aggregates here. This cell cluster is totipotent, that means they can give rise to the whole plant. Now they will go on dividing and will produce a heart-shaped. This is not barely heart-shaped structure, so it will elongate and it will make different shape changes like heart, then torpedo shape, and then finally embed themselves into the solid medium, and they are developing to produce seed leaves to the root, and finally they will produce the complete plant. Now this callus tissue is a group of cells made improperly. It is the uncontrolled cellular growth which in turn is a form like cancerous cells. It can get developed any live plant tissue making culture in the media with specific hormone. Now this is the most important part about this callus culture. You have to select the specific hormones for the callus growth or the uncontrolled growth. If the medium does not contain these important ingredients or hormones, the callus production will be halted. Type of hormone and concentration to be used differ on the crop species. There may be some sort of useful inherited differences in the plant obtained under this method. These inherited differences help to improve plants are called the somaclonal variations. It can help polyploidy plants such as the triploid and tetraploid and so forth, because in normal situations these polyploidy plants cannot produce plants on their own. And finally we will be talking about the protoplast culture. As the name suggests, we will be taking a small part from this leaf which is a part of the protoplast, and we will take this part of the leaf, and first we make the sterilizing treatment, and then the protoplasmic solution will be made by adding all these leaf sections and produce, and we extract the solution and we centrifuge it. We take this nutrient part from here, and then we take this from this portion, and we give cellulose and pectinase as an enzyme here, and then we put in the medium, and we take these droplets and put in the medium again, and then from the media a new cell will start to grow. Now this is a kind of technique is totally different than those in the previous techniques, because in all other previous techniques we have talked about, we've taken the tissue directly from the plant region and implant them in the solid, but here we are producing the solution from this tissue part, the aggregate from this tissue part, and then utilize that aggregate for the development of the tree. Now protoplast is a cell without cell wall. Remained cell having removed cell wall using enzyme has an ability to be utilized with another protoplast as well. By this method it can make hybrid even among crops which is having far distant relationships between each other. Okay, it is called the distant hybridization, because suppose, so let me take a color here and describe you
a little bit about this protoplast fusion. For example, if we are having two protoplasts, one is this protoplast. I am denoting it this way because this is a cell without the cell wall, and this is another protoplast. These two protoplasts are there. Both are having all this important ingredients inside there, and after some time what will happen when these two protoplasts will fuse, when you end up with a structure like this. This fusion of protoplast will give rise to a huge cell which is having both of the important ingredients inside them. Okay, and that's how we can make hybrids of distantly related plant species. Okay, so each of the different types of cell culture are important. They are important for their unique features, and we utilize them for our desired purposes. Okay, but another very important part about this protoplast culture is that the deposition. Now enzymes such as cellulose and pectin are used to decay cell wall of the plants when we implant them in this nutrient media. Later they are released to a briny liquid medium, included protoplast mannitol or sorbitol. This liquid medium is not shown here, but once they start to grow, we must separate them in this liquid medium which is having sorbitol and mannitol. Protoplast obtained by this way can be cultured in a nutrient media by washing out unwanted enzymes with a briny liquid similar to the cell plasmosmotic pressure. This protoplast culture are most useful in somatic embryogenesis, somatic hybridization, and mutagenesis in the genetic engineering. That's about the protoplast culture, and I hope this will help you. And we have talked about the various stages of cell culture techniques. Oke, teman-teman, itu gambaran secara apa ya? Gambarannya kalau kemarin kita cuma ngobrol aja sama muncul gambar-gambar. Kalau tadi Mamasnya jelasin, oh ini loh kultur anter, oh seperti ini loh kita melakukan kultur protoplas gitu ya. Jadi kita menjadi lebih ada gambarannya lagi. Walaupun memang bahasanya dia itu pakai bahasa Inggris dengan aksen India, tapi itu adalah aksen apa namanya bahasa Inggris terbaik yang saya dapatkan untuk materi ini gitu ya. Karena ketika saya nyari video-video tentang kultur jaringan, semuanya yang bikin adalah orang India gitu, dan kebanyakan mereka pakai bahasa Inggris campuran bahasa Tamil, kan jadi susah gitu ya. Mereka acak-acak nehi-nehi, kitanya nggak paham. Ini tadi yang paling bahasa Inggris yang sudah saya dapatkan gitu. Tapi semoga teman-teman bisa paham apa yang Mamasnya jelasin. Oke, gitu teman-teman, materi kita tentang jenis-jenis kultur jaringan udah selesai. Nyampe sini, ada yang pengen ditanyakan? Gimana Mbak Salsabila? Ya, Mbak Salsabila. Kayaknya suaranya nggak masuk, Mbak Salsa. Nggak ada suaranya. Apakah suara saya terdengar? Oke, terdengar kecil sekali. Baik Bu, izin lagi untuk yang kultur tadi itu kan ada yang nggak boleh chat itu ya. Nah, itu tuh kenapa dan pengaruhnya kultur itu gimana ya? Gimana? Mungkin bisa diketikin aja di bawah, soalnya suaranya nggak terlalu terdengar. Oke, sambil kita nunggu Mbak Salsabila untuk ngetik pertanyaannya, saya ngelanjutin absen dulu ya. Mas Rizky Kurnia Sandi. Hadir Ibu. Oke, Mas Amri Arif.
Mas Amri Arif memang nggak hadir ya, tadi juga nggak ada. Oke, kemudian Dea Lusnita Miliona. Dea Lusnita. Nggak ada juga. Nurul Safira. Hadir, Ibu. Oke. Galuh Ajeng. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Rian. Muhammad Rian emang enggak muncul dari tadi, baik. Zalfa Fatinisa. Zalfa Fatinisa. Enggak ada. Melinda Pratiwi. Melinda Pratiwi juga enggak muncul. Agin Gita. Hadir, Bu. Hadir. Verada. Rada hadir, Bu. Hadir. Desi Rahmawati. Hadir, Ibu. Putu Ayu Yulianti. Hadir, Bu. Oke, hadir. Beban mati. Azahra. Zahra hadir. Giska tadi hadir. Rizky Amalia Utami. Hadir, Bu. Eva Astri. Hadir, Ibu. Vinka Apinova. Hadir, Bu. Alia Nadaya. Hadir, Bu. Putri Aulia. Hadir. Hanifah Dia. Hadir, Bu. Adinda Permata. Oh, tadi udah hadir ya. Ini Adila Syifa. Hadir, Bu. Mbak Lisa Agustina. Hadir, Bu. Kemudian Mbak Rifa. Hadir, Bu. Fahima. Hadir, Ibu. Ranggi Gading. Ana Rizky Inayah. Hadir, Bu. Rifda. Hadir, Bu. Nadia Isla. Hadir, Bu. Mauli Salwa. Hadir, Bu. Ida Arofah. Hadir, Bu. Fatona. Hadir, Ibu. Tessa Onika. Hadir, Bu. Nanda Febiola. Hadir, Bu. Salsabila Wita. Hadir, Bu. Nurulita Gustiantini. Hadir, Bu. Hanifah Nurrahmah. Hadir, Ibu. Fadia Wilzadila. Hadir, Bu. Oke, last call.